Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Afriani dari Prodi PG PAUD kelas reguler pagi. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan materi pendekatan dalam bimbingan konseling untuk anak usia dini, mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Haji Rizawati. Pengertian pendekatan. Kata pendekatan terdiri dari kata dasar dekat dan mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti hal, usaha atau perbuatan mendekati atau mendekatkan. Jadi, pendekatan bimbingan dan konseling adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang konselor untuk mendekati kliennya sehingga kliennya mau menceritakan masalahnya. Atau ada juga dalam beberapa referensi mengatakan jika bimbingan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang diberikan pada individu agar dapat menuntaskan tugas perkembangannya. Pendekatan bimbingan dan konseling anak usia dini. 1. Pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, layanan bimbingan dilakukan bila mana ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangi, dan guru atau pembimbing bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis tersebut. Yang kedua, pendekatan remedial. Pendekatan remedial, guru atau pembimbing akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditampakkan anak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindari terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk membantu anak, seperti mengajarkan kepada anak keterampilan bahasa, keterampilan bersosial, dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. 3. Pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang mencoba mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada anak dan mencegah terjadinya masalah tersebut. Masalah-masalah pada anak, taman kanak-kanak dapat berupa perkelahian, pencurian, merusak, menyerang, dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan perkembangan, kebutuhan akan layanan bimbingan di taman kanak-kanak muncul dari karakteristik dan permasalahan perkembangan anak didik, baik permasalahan yang berkenan dengan perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial, emosi, maupun bahasa. Pendekatan perkembangan dalam bimbingan lebih berorientasi pada pengembangan ekologi perkembangan anak didik. Yang kelima, pendekatan tradisional. Fokus perhatiannya pertama-tama ditunjukkan kepada siswa-siswi yang mengalami krisis. Yang kedua, problem oriented. Dengan pendekatan secara klinik, diagnostik, dan pemberian treatment. Yang ketiga, memuaskan diri pada siswa-siswi yang mengalami kelainan sehingga kegiatannya hanya terbatas kepada sebagian kecil dari keseluruhan siswa. Yang terakhir, mengumpulkan data tentang siswa, mengadakan scoring, dan memasukkan ke dalam record. 6. Pendekatan developmental. Fokus perhatiannya ditunjukkan kepada seluruh siswa, seluruh tingkat umur, dan seluruh aspek pertumbuhan siswa. Development oriented membimbing siswa dalam proses perkembangannya dan dalam total educative process. Memusatkan diri kepada anak-anak yang normal dan kepada usaha-usaha penciptaan suasana belajar yang efektif, sehat, dan segar.
Pembimbing tidak lagi bertanggung jawab atas testing program dan pengadministrasian data jika ia menyelenggarakan tes, bukan untuk kepentingan individual, tetapi untuk keseluruhan siswa yang lebih luas. Kegiatan tes individual ditangani oleh psikolog atau oleh staf. Yang ketujuh, pendekatan neotradisional. Pendekatan neotradisional merupakan masa transisi antara pendekatan tradisional dan pendekatan developmental. Meskipun dalam programnya sudah dicantumkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya developmental, tetapi karena konsep kerjanya masih tradisional, maka pembimbing sering banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan konseling individual, testing, dan sebagainya. Teknik bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama, aktif. Yang dimaksud aktif di sini adalah guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga anak aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Belajar harus merupakan suatu proses aktif dari anak dalam membangun pengetahuannya, bukannya proses pasif yang hanya menerima penjelasan dari guru tentang pengetahuan. Yang kedua, kreatif. Kreatif artinya memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk berkreasi. Peran aktif anak dalam proses pembelajaran akan menghasilkan generasi yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan-kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan anak. Yang ketiga, efektif. Pembelajaran yang efektif terwujud karena pembelajaran yang dilaksanakan dapat menumbuhkan daya kreatif bagi anak sehingga dapat membekali anak dengan berbagai kemampuan. Setelah proses pembelajaran berlangsung, kemampuan yang diperoleh anak tidak hanya berupa pengetahuan yang bersifat verbalisme, namun diharapkan berupa kemampuan yang lebih bermakna, artinya tidak dapat mengembangkan berbagai potensi yang ada di dalam dirinya anak sehingga menghasilkan kemampuan yang beragam. Yang keempat, menyenangkan. Perlu terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar hingga waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, tingginya perhatian anak terbukti dari meningkatkan hasil kerja. Kondisi yang menyenangkan, aman, dan nyaman akan mengaktifkan bagian neokorteks atau otak berpikir dan mengoptimalkan proses belajar dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Suasana kelas yang kaku, penuh beban menurunkan fungsi otak menuju batang otak dan anak tidak bisa berpikir efektif, reaktif, kreatif, dan agresif. Kesimpulannya, pendidikan merupakan proses yang kompleks, namun kompleksitasnya selalu seiring dengan perkembangan manusia. Dalam pendidikan memang selalu ada hal yang menarik untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan pendidikan memegang kunci utama dalam penentuan tinggi rendahnya mutu sumber daya manusia. Lagi pula, selalu ada perkembangan berarti dalam pendidikan, baik dari segi kurikulum, metode, dan media. Melalui pendidikan pula berbagai aspek kehidupan dikembangkan melalui proses dan pembelajaran. Berbagai masalah dalam proses belajar perlu diselaraskan dan distabilkan agar kondisi belajar tercipta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, agar layanan bimbingan dan konseling dapat ditersalurkan pada anak usia dini, maka perlu adanya cara atau pendekatan maupun teknik yang digunakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.